Cerita, Sapi dan Lalat. Suatu ketika ada seekor sapi yang merumput di padang rumput dengan damai ketika seekor lalat tiba-tiba menyelinap di telinganya. Dengan panik, sapi itu menggelengkan kepalanya, mengangkat tubuhnya dan jatuh ke tanah. Apapun yang dicoba hewan malang itu sia-sia karena lalat, alih-alih pergi, menyebabkan gelitik yang mengerikan setiap kali ia bergerak di dalam telinga. Mengambil langkah tajam, sapi itu memutuskan untuk pergi mencari temannya keledai. Kau harus menundukkan kepala di lumpur sampai lalat tidak bisa menahan diri dan pergi. Keledai itu memberitahunya dengan aman dan menemani temannya ke rawa. Namun, meskipun sapi itu memenuhi hidung, mata, dan telinga mudanya seperti yang ditunjukkan keledai, lalat itu masih dengan tenang berkibar di dalam telinganya. Putus asa karena situasi itu, sapi itu berlari bersama keledai mencari kuda tetangganya. "Tolong kami, Tuan Kuda," kata kedua binatang itu bersamaan. "Solusinya jelas, jika kamu menggosok kepalamu di loteng jerami, kamu akan menakut-nakuti lalat dan itu akan terbang selamanya." Usulan kuda itu tidak buruk, dan karena tidak ada ruginya, sapi itu pergi bersama kedua temannya ke gudang jerami terdekat. Itu tidak berhasil. Kerang si malang itu hampir terisak-isak saat dia meremas jerami dengan marah dengan kepalanya. Lalat itu terus berdengung di telinganya, dan betapapun tumpukan jerami itu tersangkut di kepalanya, sapi itu masih belum bisa keluar dari masalah itu. Keledai dan kuda itu memandangnya dengan sedih, tetapi teman kami tidak menyerah, dan memutuskan untuk mengunjungi sepupunya, Banteng. Dengan kecepatan penuh, ketiga binatang itu melintasi pegunungan sampai mereka tiba di sebuah peternakan kecil tempat Banteng mengunyah rumput dengan tenang. "Tolong kami, Ten Bull," berteriak pada saat yang sama sapi, keledai, dan kuda. "Sangat mudah. Anda hanya harus menjulurkan kepala ke sungai. Arus air akan memasuki telingamu dan lalat tidak akan punya pilihan selain segera keluar." Petik 2. Ide yang sangat bagus. Dengan demikian keempat binatang berpikir dan tanpa kehilangan waktu mereka pergi dengan semua kecepatan kaki mereka menuju sungai. Setibanya di sana, sapi itu mencelupkan seluruh kepalanya ke dalam air, dan karena arus begitu kuat, segera merendam semua leher, hidung, mata, dan akhirnya, telinga. "Itu terus mengganggu saya," sapi itu berteriak ketika dia membenamkan kepalanya lagi dan lagi di arus sungai. Si keledai, kuda, dan lembu jantan itu menatap sedih pada teman mereka yang putus asa yang tidak sabar untuk melepas lalat dan berhenti merasakan dengungan menjengkelkan di telinganya. Karena tidak ada apapun dari usahanya yang berhasil, sapi itu merasa sedih dan lelah, jadi dia memutuskan untuk berbaring di atas rumput dan setelah beberapa detik, dia tenggelam dalam tidur nyenyak. Tiga teman yang menemaninya tetap di sisinya dalam kesedihan dan melihat bagaimana sapi itu bernafas dengan gelisah. Kemudian, sesuatu yang sangat aneh terjadi, karena lalat yang terperangkap di telinga itu akhirnya bisa merasa tenang dan saat itulah ia berseru, "Wow, sampai akhirnya hewan ini tetap tenang. Karena saya sudah dikunci di sini." Dia tidak berhenti bergerak dan melompat dengan kasar. "Sekarang saya sedang istirahat, saya bisa keluar dari lubang gelap ini dan menghirup udara segar. Aku bersumpah aku tidak akan pernah bisa masuk lagi. Ini sudah mengerikan." Petik 2. Dan dengan mengangkat penerbangan dengan putus asa, lalat akhirnya bisa keluar ke cahaya siang dan melarikan diri selamanya dari telinga sapi. Akhirnya hilang, seru hewan-hewan yang tercengang melihat lalat beterbangan di udara.
Keledai itu tersenyum dan berteriak dengan bangga, ide bagus yang saya miliki dengan lumpur, yang ditambahkan dengan cepat oleh kuda itu. Dan untungnya saya berpikir pada saat sedotan. Akhirnya, banteng juga berbicara, dan hal terbaik dari semua adalah bahwa itu terjadi pada saya tentang air. Betapa pintarnya kita ketiga bina. Betapa pintarnya kita ketiga binatang itu sombong dan mulai menari-nari di sekitar sapi yang tidur dengan damai tanpa tahu apa-apa. Kemudian mereka pergi untuk merayakan dengan lompatan sukacita.